Kenapa senyum? Kepala Danantara bisa? Siap. Kok siapnya kurang tegas itu ya? Siap gitu loh. Siap. Wah itu. I'm more afraid of my own bureaucrats than I'm afraid of siapa lah, kuntilanak atau apa gitu. Menteri-menteri bisa? Siap gitu loh. Percaya sama saya, kalian sendiri akan kaget ya. Kalian sendiri akan kaget, benar nggak? Balik lagi nih di deep dive ekonomi kita. Sekarang udah Februari 2026. Pertanyaannya simple. Di tengah dunia yang lagi stagnan, ekonomi Indonesia sebenarnya lagi to the moon atau jalan di tempat. Jumat kemarin, 13 Februari 2026, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto baru aja buka-bukaan data di acara Indonesia Economic Outlook 2026. Spoiler alert, ada rekor baru, ada mesin uang baru bernama Danantara, dan ada statement Pak Prabowo soal birokrasi yang jujur agak savage. Penasaran? Yuk kita bedah tuntas. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar. Iya kan? Ada. Pertama kita cek ombak dulu nih dari laporan Pak Airlangga. Real talk nih, ekonomi global lagi nggak baik-baik aja. IMF dan World Bank bilang pertumbuhan dunia cuma mentok di 3%. Perdagangan global malah turun. Tapi Indonesia justru jadi outlier. Kita tumbuh 5,11% YoY. Di antara negara G20, kita nomor 2 tertinggi setelah India. Ini bukan angka kaleng-kaleng. Kenapa bisa kuat? Karena kita belanja. Konsumsi rumah tangga naik hampir 5%. Dan belanja pemerintah, dengerin ini, naik 44,2%. Itu stimulus gila-gilaan buat jaga perputaran uang. Dampaknya, angka kemiskinan turun ke 8,25%. Pengangguran turun dan rasio Gini atau ketimpangan membaik. Jadi trickle down effect-nya mulai kerasa. Target 2026, Pak Airlangga optimis kita bisa tembus 5,4% sampai 5,6%. Kuncinya ada di hilirisasi, digitalisasi, dan transisi energi. Masuk ke menu utama, pidato Presiden Prabowo. Beliau nggak cuma ngomong angka, tapi roadmap kemandirian. Visi utamanya, ekonomi Pancasila. Kita nggak mau didikte asing. Salah satu program andalan yang sering dikritik tapi ternyata impact-nya gila adalah makan bergizi gratis. Ini bukan cuma bagi-bagi nasi kotak guys, ini adalah engine ekonomi dari desa. Sekarang penerimanya udah 60,2 juta orang, targetnya 82 juta. Bayangin, tiap hari kita kasih makan orang sebanyak populasi Afrika Selatan. Siapa yang untung? Petani sayur, peternak ayam, nelayan. Ada 1 juta lapangan kerja baru tercipta cuma dari program ini. Ini namanya sirkular ekonomi level negara. Pak Prabowo juga highlight soal nelayan. Selama ini kita negara maritim, tapi nelayan kita susah dapat es batu buat ngawetin ikan. Ironis kan? Tahun 2026 sampai 2029, pemerintah bakal bangun 5.000 desa nelayan lengkap dengan public es dan cold storage. Jadi nggak ada lagi cerita ikan busuk sebelum sampai pasar. Ini langkah konkret buat naikin kesejahteraan di akar rumput. No one left behind. Nah, ini bagian yang paling spicy. Pak Prabowo sadar, musuh terbesar kita bukan negara lain, tapi inefisiensi dan korupsi di dalam negeri. Beliau kasih peringatan keras buat birokrat yang ribet dan korup. Bahkan ada quote legendaris yang beliau kutip dari Winston Churchill. Dengerin baik-baik, ini mind-blowing. Masalahnya, pemerintah birokrasi juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar. Iya kan? Ada yang sampaikan kepada saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan, I am more afraid of my bureaucrats than I'm afraid of Adolf Hitler. Katanya, but kita nggak tahu apa benar atau tidak dia mengatakan begitu. Tapi kira-kira semangatnya seperti itulah. Ya,
Saya juga begitu. Mungkin dirubah deh, aku yang ngomong ya. Dengar kan? Saya lebih takut sama birokrat saya sendiri daripada Hitler atau kuntilanak. Itu statement keras banget. Intinya, jangan persulit pengusaha, jangan korupsi, dan kerja yang benar. Efisiensi anggaran tahun lalu aja udah nyelamatin 300 triliun rupiah. Uang itu yang dipakai buat program rakyat. Jadi kesimpulannya apa? 2026 ini tahun pembuktian. Pondasi udah ada, angka pertumbuhan oke, dan pemerintah lagi beberes birokrasi secara agresif. Tantangannya tinggal eksekusi. Buat kita Gen Z dan milenial, ini peluang. Lapangan kerja kebuka, ekonomi desa muter dan investasi masuk. Jangan cuma jadi penonton, cari celahnya dan manfaatin momentum ini. Indonesia lagi gaspol, masa lo masih rebahan? See you on the Devs Update. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat lo soal pidato ini.